Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Larasati, 1904-3136. Pada kali ini, saya akan membuat video hasil tugas saya minggu kelima. Yang pertama, Kelly. 1. Apakah big data benar-benar menjadi masalah tersendiri, atau apakah penggunaan kontrol dan keamanan data merupakan masalah yang sebenarnya? Berikan contoh spesifik untuk jawaban Anda. Big data bukanlah masalah tersendiri karena merupakan aspek yang sangat berharga bagi mayoritas perusahaan di dunia. Big data memungkinkan perusahaan memiliki akses ke pola dan informasi yang sebelumnya disembunyikan karena banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengungkap data ini. Masalahnya bagaimanapun adalah bagaimana perusahaan dapat menggunakan big data. Mereka harus menghabiskan jutaan dolar untuk database dan perusahaan perangkat lunak yang dapat memproses big data. Yang kedua, apa implikasi dari memiliki titik data yang salah di big data Anda? Apa implikasi dari data pelanggan yang salah atau terduplikat? Seberapa berharganya keputusan yang didasarkan pada informasi yang salah yang berasal dari data yang salah? Poin data yang salah dalam big data dapat menyebabkan suatu perusahaan mengambil keputusan bisnis yang berdasarkan poin-poin yang salah tersebut, yang dapat berdampak negatif pada perusahaan. Efek negatif juga dapat terjadi dengan data pelanggan yang salah dan duplikat, karena ini dapat mempengaruhi seberapa baik atau buruknya perusahaan dapat berhubungan dan bersosialisasi dengan pelanggannya. Informasi yang salah yang berasal dari data yang salah dapat mudah menjungkir balikkan bisnis. Yang ketiga, jelaskan mengapa manajemen master data sangat penting di perusahaan yang memiliki banyak sumber. Manajemen data master memungkinkan perusahaan untuk memiliki semua datanya di satu tempat, sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses datanya daripada harus berjalan melalui berbagai sumber data untuk mendapatkan informasi. Balzan. Yang pertama, apa itu virtualisasi dan bagaimana hal itu membantu mendorong era data besar? Data virtualisasi merupakan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan manajemen data yang memungkinkan aplikasi untuk mengambil data tanpa memerlukan detail teknik dari data tersebut, seperti bagaimana data diformat atau lokasi secara fisik data berada. Tujuan dari data virtualisasi adalah untuk membuat satu gambaran data dari banyak sumber yang berbeda tanpa harus menyalin atau memindahkan data. Yang kedua, apa itu komputasi terdistribusi dan bagaimana hal itu membantu mendorong era data besar? Komputasi terdistribusi atau tersebar terhadap dengan sistem hardware dan software yang mengandung lebih dari satu elemen pemproses atau storage, proses-proses yang konkuren, atau banyak program yang berjalan dalam suatu domain yang dikendalikan secara longgar atau ketat. Tujuan utama dari sistem komputasi terdistribusi adalah untuk menghubungkan para pengguna dan sumber daya dalam cara yang transparan, open, dan scalable. Idealnya, ini akan membuat sistem lebih fault tolerant daripada sistem komputer standalone. Yang ketiga, mengapa bisnis menjadi kaya data tetapi miskin informasi? Bisnis menjadi kaya data karena dalam bisnis kita dapat menyimpan sebuah file atau berkas-berkas penting mengenai bisnis, mulai dari data pelanggan, pemasaran, dan lain-lain. Namun, bisnis menjadi miskin informasi akibat banyak yang mengabaikan informasi. Penyebabnya yaitu karena memasukkan data ke dalam bentuk yang tidak dapat digunakan. Sistem lama seringkali membatasi pengguna data karena tidak dirancang untuk berbagi data. Yang keempat, apa itu gudang data dan mengapa bisnis ingin menerapkannya? Definisi umum dari gudang data atau data warehouse adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data history untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa data terkait penjual, gaji, serta informasi harian lainnya. Mengapa bisnis ingin menerapkannya? Karena data warehouse didesain untuk kita bisa melakukan query secara cepat. Informasi diturunkan dari data lain, dilakukan rolling up untuk dijadikan ringkasan, dilakukan operasi
drilling down untuk mendapatkan informasi lebih detail atau melihat pola yang menarik atau melihat tren. Kasus database where the data aren't there. Yang pertama, define the problem described in this case. How serious a problem is it? Beberapa masalah dalam hal ini menyebabkan kerusakan serius. Pertama, Udara Force gagal mencatat hukum di Biro Investigasi Federal, database pusat informasi kejahatan yang digunakan oleh NCIC, sistem pemeriksaan instan untuk menandai pembelian senjata yang dilarang. Yang kedua, Angkatan Udara mengakui bahwa mereka tidak memberi tahu otoritas federal tentang hukuman kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, kesenjangan besar dalam berbagi informasi antara militer dan Departemen Kehakiman telah menciptakan titik buta dalam pemeriksaan latar belakang veteran. Yang keempat, karena pidana yang tidak lengkap atau hilang sejarah mempersulit menentukan apakah seseorang harus dilarang memperoleh senjata. Yang kedua, what management organization and technology factor contribute to this problem? Informasi yang akurat bebas dari kesalahan, informasi tepat waktu ketika tersedia untuk pengambilan keputusan saat dibutuhkan, informasi relevan bila berguna dan sesuai dengan jenis pekerjaan dan keputusan yang dibutuhkan. Namun dalam hal ini mereka tidak memiliki informasi yang tepat waktu, akurat atau relevan karena data dalam sistem informasi telah diatur dan dipelihara dengan buruk. Yang ketiga, what is the political and social impact of incomplete record keeping in the FBI, NCIC, and NICS database? London 2020 mengatakan bahwa data yang salah pada akhirnya atau tidak konsisten dengan sumber informasi lain menyebabkan keputusan yang salah. Dalam hal ini, keputusan yang salah terjadi karena pencatatan yang tidak lengkap dari FBI, NCIC, dan database NICS berdampak pada politik dan masyarakat. Kesenjangan dalam basis data mempengaruhi aspek penegak hukum seperti hukuman dan pembebasan bersyarat. Misalnya dalam kasus Tuan Simpson, dia tertangkap karena perampokan. Setelah 9 tahun dia dibebaskan dari penjara yang dia sebenarnya mungkin tidak rilis lebih awal karena ada yang salah dengan kriminalnya secara keyakinan. Baiklah, sekian dari hasil video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.